Saudara, jumpa lagi saatnya menabur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap hati untuk merayakan kebangkitan-Mu. Perlengkapi dan kuatkan kami dengan firman-Mu, supaya kami mampu memaknai kebangkitan-Mu bagi kehidupan kami hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, tema kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Jika tema ini kita perhatikan, di satu pihak tema ini menjadi semacam proklamasi orang percaya kepada dunia bahwa hanya kasih Allah lah yang menghidupi orang percaya. Tetapi di lain pihak, tema ini bisa menjadi sebuah klaim arogan jika dipahami secara salah, misalnya oleh orang-orang yang menganggap bahwa mereka bisa mengatur kasih Allah, termasuk untuk kepentingan mereka atau untuk kebodohan yang mereka lakukan. Jauh-jauh hari, penulis Injil Lukas mengingatkan itu. Saat para perempuan mereka berencana untuk pergi membawa rempah. Mereka berencana untuk datang di kubur Yesus. Ternyata batu kubur itu telah terguling. Yang mereka lihat itu justru adalah malaikat yang berdiri dengan kilauan. Ini bisa saja menakutkan. Tetapi Allah berdiri dengan kuasanya. Allah berdiri kepada para perempuan itu sekaligus mengingatkan kepada semua orang bahwa meski mereka datang ke kubur Yesus, tetapi Paskah itu adalah gerakan yang datang dari Allah sendiri. Allah bergerak satu langkah dari manusia. Manusia tidak memberi kontribusi apapun di dalam gerakan Paskah. Manusia tidak bisa mengatur Allah. Allah berkarya dengan caranya sendiri. Dan itulah kekuatan Paskah. Inilah yang membuat Paulus dengan penuh keberanian mengatakan, sebab aku yakin baik mati, hidup, penguasa, kuasa dunia atau makhluk manapun, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, sebuah keyakinan itu penting dan positif. Orang-orang yang tidak yakin akan sesuatu itu menunjukkan kebodohan. Tetapi sebuah keyakinan juga tergantung soal apa dan pada siapa kan. Para perempuan itu pulang menceritakan kepada para murid yang lain. Karena meski batu itu telah terguling, tetapi mereka tetap yakin pada Kristus. Dan Paulus dengan penuh keberanian berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah karena Kristus Yesus kan. Dalam hal ini, Yesus telah membuktikan kasih-Nya dan durasi waktu kasih-Nya tidak diragukan lagi. Dia yang rela mati untuk penebusan dosa saya dan saudara, Dia pula telah bangkit. Dan dalam keadaan ini, Yesus tampil sebagai pembela kita. Paskah adalah gerakan kasih Allah, saudara. Allah berinisiatif, dunia maut dihancurkan. Gerakan kasih Allah untuk meyakinkan para murid bahwa kasih-Nya terus berlaku. Dan gerakan kasih Allah ini dipegang oleh Paulus untuk menyampaikannya secara kuat bagi jemaat di Roma. Saudara, banyak kali kita tidak sempurna dalam menilai kasih Allah. Kita hanya memfokuskan pada teologi salib,
pada Yesus yang mati dan menderita, kita menyebutnya sebagai satu-satunya bukti kasih Allah. Jika pemahaman ini yang kita bangun, saudara-saudara, maka setelah salib, setelah misi Allah selesai, maka selesai sudahlah semua yang kita bicara tentang konsep keselamatan. Padahal dalam cerita Paskah, setelah bangkit, Tuhan Yesus terus mencari murid-muridnya untuk melanjutkan misi keselamatan bagi dunia. Dia mencari mereka meski mereka menyakiti dan mengkhianati dia. Dan gerak inilah gerakan kasih, gerakan mencari. Ternyata kasihnya tidak hanya selesai di kayu salib. Dalam peristiwa kebangkitan dia terus mencari, membuktikan dan menunjukkan kasihnya. Dengan aktivitas Kristus yang dapat diukur melalui mati dan bangkit, maka kita juga yakin bahwa kasihnya akan terus berlanjut sampai kekal. Jadi, ketika Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan terpisahkan dari kasih Allah, maka keyakinan itu berangkat dari karakter kasih Kristus sendiri yang telah dirasakan, dinikmati, bahkan menjadi kesaksian hidup Paulus secara pribadi. Nah, itu berarti orang-orang yang yakin tidak terpisahkan dari kasih Allah harus berani untuk menolak arogansi manusia, seolah-olah manusia, saya dan saudara, ikut memberi kontribusi bagi kasih Allah. Alkitab secara jujur menunjukkan bahwa manusialah yang mengambil jarak dari kasih Allah. Lalu Kristus menempuh jalan kematian untuk menghubungkan kembali jurang antara manusia dan Allah. Bahkan misalnya saya dan saudara merengek dan melakukan ritual ibadah yang ketat, puasa, menangis sejadi-jadinya, itu yang kita lakukan pun itu tidak menjadi jaminan untuk Allah bermurah hati. Allah mengasihi apa yang pantas dikasihi, dan Ia tahu kasihnya itu. Semua keputusan untuk menyelamatkan manusia adalah keputusan Allah sendiri. Satu-satunya alasan tentang kasih Allah karena Allah hendak menunjukkan bagi saya dan saudara keberhargaan kita di mata Allah. Ketika Paulus bicara tentang tak terpisahkan dari kasih Allah, kita dapat juga mengerti latar belakang Paulus sebagai penganut agama Yahudi. Paulus dibesarkan dalam satu pemahaman teologis bahwa manusia harus berupaya meraih keselamatan. Paulus pernah terjebak meraih keselamatan dengan cara menyingkirkan yang lain. Ini adalah upaya yang salah. Kasih Allah tidak bisa dijangkau dengan perspektif manusia. Kasih Allah mengalir menurut kehendak Allah sendiri. Itulah cerita dalam Paskah awal, ketika para perempuan mereka mengira mereka bisa mendahului gerakan Paskah. Sayangnya saudara-saudara, makin ke sini menurut saya kita masih terjebak pada cara pandang teologi parsial. Sesuatu yang tidak kokoh, sifatnya sementara. Misalnya dunia ini mengajarkan tentang sikap optimisme. Kita harus optimis, setuju. Tetapi optimis itu tidak sama dengan berdiam diri atau pasrah. Ingat saudara-saudara, konsep keyakinan dalam teks Roma misalnya, Roma 8 itu ayat 38-39 itu menggunakan kata pito. Keyakinan itu bukan suatu angan-angan atau pemikiran semata atau suatu daya hayal. Keyakinan dalam Alkitab itu adalah cara hidup dan bertindak berdasarkan janji Tuhan di masa depan. Dengan keyakinan itu, para perempuan pulang dan berbagi kisah. Sebab
di dalam Alkitab keyakinan itu menyangkut cara hidup dan bertindak di dunia ini berdasarkan janji Tuhan di masa depan. Kadang sikap optimisme kita, sikap pasrah kita membuat kita terjebak mengembangkan cerita-cerita mujizat dari Allah yang seolah-olah menjadikan diri kita sebagai makhluk manja yang hanya menunggu Tuhan ambil alih dan kita hanya menunggu hasilnya. Kita boleh membangun sikap optimis, namun ingatlah bahwa optimisme erat kaitan dengan cara pandang yang lebih tertuju pada kapasitas manusia. Sikap optimis itu berarti kita sementara mau menonjolkan kemanusiaan kita. Sementara keyakinan menurut Alkitab itu dia menekankan sifat Tuhan yang terbuka untuk menolong manusia, untuk menggerakkan potensinya. Dia datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Hal yang lain misalnya tentang sikap progresivisme. Banyak kali umat Tuhan tergoda untuk mengalihkan persoalan pada upaya menemukan sesuatu yang lain. Cobalah kita sedikit kritis. Ketika kapitalisme dikritik karena berbagai soal, Karl Marx datang dengan model sosialisme. Padahal beberapa ahli ekonom justru menyebut paham sosialisme saat ini telah berubah menjadi kapitalisme baru yang lebih radikal. Soalnya bukan pada sistem, sebab setiap sistem memiliki celah. Soalnya pada orangnya, manusianya. Bagaimana kejujuran dan keadilan menjadi etika dalam dunia ekonomi, bukan sekedar keuntungan semata. Sistem apapun, saudara, model apapun, tapi kalau manusianya rusak, tetap rusak. Sama juga dengan anggapan sekarang ini bahwa temuan teknologi adalah solusi bagi persoalan manusia. Saudara, persoalan itu selalu melekat pada manusia. Solusinya bukan pada teknologi atau alat-alat, tapi pada batin manusia itu sendiri. Jadi bukan kita mengalihkan perhatian kita pada sesuatu yang lain, tapi soal pada batin kita sendiri. Sekarang ini kan kalau orang punya uang pakai istilah sultan. Dan yang sana punya uang entah dia apa namanya, sultan. Padahal hidup ini bukan soal sultan atau bukan sultan, tapi soal kita bisa menikmati apa yang ada atau tidak itu. Nikmati atau tidak itu. Jangan kira orang punya segalanya lalu dia bisa menikmati semua. Kemampuan menikmati. Ada juga sikap yang lain, misalnya sikap pelarian. Dunia ini dianggap jahat, semua aktivitas di bumi ini jahat, seperti yang digambarkan oleh kaum Gnostik misalnya. Dalam bukunya Surprised by Hope, Nolan Reich menulis, kaum Gnostik percaya bahwa dunia material lebih rendah dan gelap. Ini adalah tempat kejahatan. Manusia harus menemukan cahaya dalam dirinya, cahaya yang membuat tubuh material mereka menjadi kuat. Mitos Gnostik sering menyarankan bahwa jalan keluar dari kekacauan dunia adalah kembali ke keadaan purba sebelum penciptaan dunia. Dalam pengertian ini, pemikiran Gnostik pada dasarnya tidak mengakui kejatuhan manusia dalam cerita Alkitab, apalagi ajakan dalam perjanjian baru bagi orang percaya untuk menyambut Kristus sebagai ciptaan baru. Keyakinan-keyakinan seperti saya sebutkan tadi adalah keyakinan palsu, sebab semua jalan keluar yang mau ditempuh selalu berangkat dari perspektif manusia. Sekarang kita harus kuatkan hati untuk memahami bahwa keyakinan harus berangkat dari apa sesungguhnya kehendak Allah bagi kita. Dalam kisah Paskah, keempat Injil menunjukkan bagi kita upaya para murid untuk melihat makna kebangkitan Yesus. Para murid datang dengan kisah-kisah perjumpaan dengan Yesus. Pengalaman para perempuan, pengalaman Petrus, mereka berbagi kisah, pengalaman 2 orang berjalan ke Emmaus, pengalaman murid-murid tanpa Thomas, pengalaman Thomas bersama murid-murid. Semua itu kelihatan bagi kita bahwa pengalaman perjumpaan dengan Yesus sering dimaknai hanya sebuah pengulangan atau hanya upaya membangkitkan memori mereka tentang Yesus. Tetapi puncak dari semua perubahan yang terjadi pada para murid terjadi
ketika para murid terus disentuh oleh Allah. Ketika perspektif dari Allah menembusi hati, dari situlah wawasan mereka berubah. Para murid yang tertuduh sebagai pihak yang bersalah karena meninggalkan Yesus, dengan penuh keberanian menemukan kembali keberhargaan mereka. Jadi Rasul Paulus ketika membangun keyakinan tidak terpisahkan dari kasih Kristus, mau mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini bukan dari perspektif manusia, tetapi lahir dari sebuah keyakinan akan penyertaan Allah yang menyentuh kehidupannya. Saudara, dunia ini adalah dunia yang tidak mungkin tanpa penderitaan. Douglas Moo membaca teks ini dengan menyebut bahwa tulisan Paulus ini sebagai ekspresi perhatian Paulus untuk menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang Kristen seharusnya tidak mengejutkan. Maksudnya adalah kesengsaraan yang dihadapi orang Kristen bukanlah hal baru atau tidak terduga, tetapi telah menjadi ciri kehidupan umat Allah. Ketika manusia memberi kesempatan bagi Allah untuk terus menyentuh kehidupannya, maka keyakinannya itu akan terus dikuatkan, dan semua itu akan membuahkan keberanian menghadapi seluruh tantangan kehidupan ini. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Bagi sebagian orang, kematian adalah musuh yang ditakuti, bisa dianggap sebagai jalan yang memisahkan kita dari Kristus. Dan Kristus dalam kisah Paskah sebenarnya datang untuk melepaskan kita dari takut akan kematian. Bagi yang lain, hidup adalah musuh yang ditakuti dan kematian menjadi pintu pelarian. Mereka berpikir untuk mengambil jalan bunuh diri. Dan Kristus datang untuk meyakinkan mereka, cukup Dia menanggung semuanya, supaya kita melihat hidup lebih berarti. Bagi sebagian orang kekuasaan adalah akses penguasaan, tetapi bagi sebagian orang kekuasaan hanya jalan untuk menindas yang lain. Dan Kristus datang mengingatkan kita bahwa Dia membawa kekuasaan, dia membawa kuasa kasih yang merendahkan hati itu. Dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, baik penderitaan, tantangan, atau apapun, tidak boleh hanya sekedar diukur menurut ukuran kita. Kita seharusnya menjadikan kebangkitan Kristus sebagai ukuran nilai kita di hadapan Allah. Sebab kalau kita bicara tentang kisah kematian Kristus, kita tidak boleh melihat itu hanya dari perspektif kita sendiri. Di dalam kematian dan kebangkitan itu ada ukuran kasih Tuhan yang tak terjangkau. Saudara, di dalam kebangkitan itu ada karunia keselamatan kekal yang tidak bisa dirusakkan oleh siapapun. Karena itu mari kita membangun keyakinan bahwa kita tidak mungkin terpisahkan dari kasih Allah. Para perempuan itu pulang dan bercerita. Mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman ajaib. Mereka bercerita tentang kesukaran mereka berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mereka juga tahu bahwa kasih Kristus terus melekat dalam hidup mereka. Sehingga dengan kasih Kristus pula membangkitkan harapan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita daripada kita yang memikirkan tentang kehidupan kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, sehingga kami terus memiliki keyakinan bahwa kami tidak pernah terpisahkan dari kasih Allah. Biarlah kebangkitan-Mu menguatkan kami kini dan selamanya. Amin.